minum dulu bentar ya. Ya. Kering ini Masya Allah. Tapi saya jangan minum yang manis-manis. Soalnya udah manis. Canda sedikit. Alhamdulillah. Segar, Masya Allah. Airnya nih, Masya Allah. Dari dulu mana cermah ya. Baik, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, maju di depan ada hadiahnya hijab. Hadiahnya hijab jadi bisa langsung dipakai nanti besok ya. Datang ke masjid apa namanya? Sim Sacoy. Saya kemarin di TikTok undang salah ngomong Sim Sasui ya. Si Samsui. Sim Masya Allah. Saya tinggal di Hongkong dulu ya, belajar bahasa Kantonis ya. Baik, bacakan surat, baca surat ya. Bacakan surah. Jangan usah, Masya Allah. Ngapain? Masa nggak usah? Saya jauh dari Jakarta harus yang panjang. Bacakan surat Yasin 1 sampai akhir. Ayat 1 sampai 5. Oh, gampang ini. Baik. Bacakan surah Al-Fil 1 sampai habis. Al-Fil. Alam tahu? Silahkan dulu. Yang hijab tengah itu, yang pakai hijab membawa ke depan. Oh ya, silakan. Yang berdiri silakan. Yang berdiri, silakan. Silakan dulu, silakan. Saya lihat yang langsung duluan ya. Silakan. Habis ini baca surat yang panjang ya. Siap-siap ibu-ibu. Alfil. Nah, silakan. Masih banyak, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Silakan. Ini hadiahnya dari Elzata. Ini hijab ya. Silahkan diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Foto. Kameranya kebanyakan ini. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Lagi? Sisa 2. Oh, sorry. Ini ada. Perhatian aja kalau hadiah luar biasa. Ini tadi saya barang untuk kalau hadiah ini bersemangat ini, Masya Allah. Baik. Sebutkan. Saya susah kasih pertanyaan karena ini Masya Allah pasti pada tahu. Ustazah semua kan ya?
sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Fadhal, silakan rekannya. Silakan. Baik, silakan di sini. Lanjut lagi ya, biar lebih cepat ya, karena hadiahnya banyak. Sebutkan 3, sebutkan 4 sahabatnya Nabi Muhammad. Silakan, rekannya berdiri. Ya, silakan. Monggo, monggo. Silakan, sini dulu ya. Satu lagi, sebutkan 2 istrinya Nabi Muhammad. Ini mana ya? Pertanyaan yang dapat semua. Silakan. Oh iya, teman. Silakan dulu. Baik, ada lagi? Ada lagi, silakan. Yang pertama tadi sebutkan 4 keluarga Nabi Muhammad. 5. Orang Nabi Muhammad yang Masya Allah. 5, silakan. Keluarga dari Nabi Muhammad SAW, ibu dari beliau adalah Ibu Siti Khadijah. Cucu putri beliau Fatimah Az-Zahra. Betul. Yang ketiga. Cucu beliau Hasan wal Husain. 4, oke. Satu lagi. Satu paman beliau Abdul Tolib. Abdul Tolib. Paman beliau Abdul Muthalib. Paman beliau Abu Thalib, kakek beliau Abdul Muthalib. Masya Allah. Sekarang aja kakak dulu, nanti saya selesai sama-sama. Kakaknya tadi apa? Satu lagi? 4 sahabat, silakan. 4 sahabat Rasulullah. Oh, ada orang ini. Apa satu? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, baik. Selanjutnya, ini paling gampang ini. 2 istrinya Nabi Muhammad, silakan. 2 istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah dan Aisyah. Betul, Masya Allah. Hadiahnya satu lagi, Mas Syarif. Beb, yang itu aja, Beb. Hah? Yang belakang aja. Paling belakang aja? Ya. Oh iya. Ini Masya Allah. Awas ya, bos. Masya Allah, silakan. Ayo. Oke, lihat sini ya. 1. Lihat sini, Bu. Ibu lihat 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Mau L-nya dong, L. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. Bismillah yang kedua. L-nya dong sekali. 1, 2, 3. Oke. Lihat ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mau L-nya dong sekali. 1, 2, 3. Nanti aja dikirim, sama saya dikirim. Allahu Akbar. Mandi lagi. Tunggu 2 jam lagi. Ya benar Saya sih, ya, sebentar ya. Habis itu saya kasih pertanyaan lagi. Ayo dari apa ini? Harus jangan semangat ya. Insyaallah. Baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah, ayo sama-sama perbaiki diri kita, introspeksi diri kita, hitung-hitung apa yang ada pada diri kita. Jangan, wow dibalik, masya Allah. Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dulu ada salah satu sahabatnya Nabi yang sekarang kalau insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke Masjid Nabawi ziarah nanti insya Allah. Itu di Raudhah ada satu tiang namanya tiang Toba. Awal mulanya ada satu kisah dari Sayyidina Abu Lubabah, sahabatnya Nabi SAW yang kisahnya cukup panjang. Namun kita singkat saja. Sayyidina Abu Lubabah ini sahabat Nabi yang suatu ketika beliau ini melakukan kesalahan. Beliau melakukan satu kesalahan dan malu di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, malu di hadapan Allah. Karena beliau menganggap dirinya sudah berkhianat. Akhirnya Sayyidina Abu Lubabah ini beliau menaruh di tiang dirinya. Ketika di tiang diikat badan dia, dari siang dan pada malam hari beliau nggak makan. Saking malunya di hadapan Rasul SAW dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasannya beliau karena pengen minta maaf, karena minta ampun, malu dan takut. Sampai datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi melihat beliau, Nabi melepaskan dan juga mengampuni. Kita lihat keikhlasannya beliau. Sampai sekarang ada tiang tobat. Maka tiang tobat ini luar biasa. Bagaimana seorang hamba, sahabatnya Nabi, dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Saking takutnya, saking malunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi SAW gak marah sama dia, tapi malu, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang malu. Malu di hadapan Allah, malu di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu rendah hati. Rendah hati kepada ilmunya dia, rendah hati kepada dirinya dia. Maksudnya ketika bertemu dengan orang lain selalu merendah. Ini sebaik-baiknya manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama, di bulan Muharram adalah bulan di mana kita berbanyak bersyukur, melakukan kebaikan. Yang kedua, introspeksi diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, dekatkan diri kita dengan anak-anak yatim. Di sini ada anak yatim apa enggak? Ada batasan-batasannya. Ya, ketika sudah lebih dari banyak nanti berbeda lagi. Ya, jadi kayaknya anak itu yang begini. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kakak-kakak semua kan di sini gak ada anak yatim. Bagaimana bisa dekat sama anak yatim? Ini salah satu tips paling mudah biar dekat sama Nabi. Jadi kalau pengen dekat sama Nabi, tips yang paling mudah adalah dekat dengan anak yatim. Minimal pernah usap kepalanya anak yatim. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ana wakafilul yatimi kahatani fil jannah. Aku bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakada, seperti ini. Jadi Nabi menunjuk pada saat itu dua jari, tengah dan juga telunjuk. Lalu beliau memisahkannya sedikit. Maksudnya Nabi SAW itu dekat sama orang yang dekat sama anak yatim. Nah, kita lihat Nabi dulu bagaimana bersama dengan anak yatim. Ada satu kisah. Kisah ini luar biasa. Saya ketika ngaji dengan guru saya, ketika diceritakan kisah ini pada saat itu dalam kitab Sirah. Jadi Nabi itu ketika hari Id pernah terlihat ada anak kecil. Anak kecil di pojokan, diem aja. Anak kecil ini ngeliatin ada anak-anak yang lagi main sebaya dengan anak ini. Sedih, dalam keadaan lusuh, gak berpakaian. Sedihnya luar biasa, kayak lain dari yang lain. Maka Nabi sampai kepada anak itu. Nabi bertanya, wahai anak saya, apa yang terjadi kepada kamu? Ini hari Id, biasanya orang bahagia.
Kenapa kamu tidak bermain dengan yang lain? Anak ini mengatakan, anak ini belum tahu di mana adalah Rasulullah. Wahai paman, bukankah kamu melihat saya? Saya ini dalam keadaan yang tidak berpakaian. Saya hari ini dalam keadaan lelah, lemas, belum makan. Ayah saya telah meninggal dunia. Di mana ayah saya meninggal dunia berperang bersama Rasulullah SAW. Ibunya saya telah meninggalkan saya, pergi bersama dengan laki-laki yang lain. Ibunya saya membawa semua hartanya saya. Nanti anak ini sudah menjadi anak yatim. Membawa semua harta saya, dan saya dalam keadaan seperti ini, wahai paman. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah tahu ayahnya tadi berjihad bersama dengan Rasul SAW. Rasulullah bukan sekedar cuma menyemangatin anak ini, tapi Rasulullah bilang, ayo kamu bersama saya ke rumah saya. Bawa sama Rasul SAW ke rumahnya, dikasih pakaian yang bagus sama Nabi, dikasih makan oleh Nabi sampai kenyang, sampai bersih keadaan anak ini. Sampai suatu ketika anak ini keluar dari rumahnya Rasul. Ketika keluar dari rumahnya Rasul, anak-anak yang tadi lagi main nanya sama anak ini, wahai teman saya, kok sekarang kamu keadaannya beda? Tadi kamu tidak berpakaian, tadi kamu menangis, tadi kamu dalam keadaan lemas. Ada apa yang terjadi? Anak ini bilang dengan lantang kepada teman-teman yang tadi, bagaimana Rasulullah SAW telah menjauh dia. Wahai teman-temannya saya, kamu lihat, tadi aku dalam keadaan lemas, tidak makan, tidak berpakaian. Tapi sekarang aku sungguh bahagia, karena sekarang saudariku adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, saudara-saudaraku adalah Sayyidina Al-Hasan wal Husain, ibundaku adalah Sayyidatuna Aisyah, dan juga ayah saya sekarang adalah Rasulullah SAW, dijadikan anak angkatnya Rasul SAW. Nah, kita bisa pakai begitu? Mungkin nggak bisa, tapi minimal ketika ada anak yatim, bikin dia tersenyum. Kasih apa yang bisa kita kasih. Nggak bisa dengan harta, dengan pakaian. Nggak bisa dengan pakaian, minimal kita bahagiakan dia. Nah, ini anak yatim, kata Nabi SAW tadi, orang yang menyentuh anak yatim itu seperti dua jari. Artinya dekat dengan Nabi SAW nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahunnya ada di Indonesia itu yang namanya Lebaran Anak Yatim. Ayo perhatikan baik-baik anak yatim. Dulu itu anak-anak yatim itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, Nabi kita Nabi SAW pun dulu adalah seorang anak yatim. Ketika beliau masih kecil udah tinggal ayahnya. Ketika umur 6 tahun ditinggal sama ibundanya. Udah lebih dari anak yatim bahkan. Tapi Nabi SAW mandirinya luar biasa. Perjuangan Nabi SAW. Maka Nabi mengetahui. Dulu beliau Nabi SAW begitu dekat dengan anak-anak yatim. Maka ketika kita lihat anak yatim itu harus kebayangin. Wah, dulu Rasulullah bagaimana ya? Dulu Rasulullah gak ada ayah, gak ada ibu, bagaimana? Subhanallah. Baik, saya lanjut lagi. Kasih hadiah lagi, masih banyak soalnya. Agak susahan ya. Sebutkan pertanyaan jarang. Kemarin saya datang ke SMP. Ada yang tahu? Ibu harus tahu berarti ya. Sebutkan jumlah para nabi yang tidak wajib kita ketahui. Coba silakan maju ke depan. Berdiri silakan. Kakaknya. Bukan 25 ya. Ingat, 25 yang wajib kita ketahui. Yang tidak wajib kita ketahui. Pertanyaan sulit tapi insya Allah ada yang tahu. Jangan cek Google. Jangan tinggal Google. Tempat tempat ini. Ya. Jumlah para nabi yang tidak wajib kita ketahui. Saya kasih dulu nih. 100 berapa ribu.
Silakan ibunya. Berdiri yang mau ya di belakang silakan. Ya, silakan maju ke depan. Saya kasih dulu tadi 100 berapa ribu nabi. Kalau Rasul beda lagi jumlahnya, tapi nabi aja. Kalau nggak sulit. Pertanyaan kedua, siapa nabi? Nah, gampang. Yang belah laut gampang, kita tahu itu. Nabi, ya silakan. Yang ditelan ikan. Ya silakan. Tenang mata saya, serap-serap dulu aja. Saya. Terakhir sebutkan. Nah, sebutkan siapa. Pamannya enggak, sebutkan siapa enggak. Siapa saya? Sebutkan siapa nabi yang terakhir jangan. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Kita coba. Kali dua. Oh, tiga. Tadi pertanyaan apa? Oh, nanti Nabi yang kedua ketahui, yang kedua Nabi yang lain bisa saya kasih. Hah? Oh, gimana dong? Berarti kakaknya dulu pertama, silakan. Jumlah para nabi yang tidak wajib kita ketahui. Kita lihat ya. Sebentar. Silakan kakaknya. 124.000. 124.000 nabi. Baik. Benar apa enggak? Benar, ya benar. 124.000 nabi. Betul, masya Allah. Silakan. Jawabannya. Siapa nabi yang membuat kapal? Nabi Yusuf. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oh, masya Allah. Sebenarnya nabi yang nabi yang bisa membawa kakak yang terakhir silakan. Hah? Tambah lagi orangnya? Nabi yang terakhir kan siapa? Oh, nabi yang terakhir sebelum ini loh kakaknya sedang duduk. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam. Betul. Jadi setelah semua 124.000 nabi, setelah Nabi Isa itu nggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad ya. Jadi setelah itu ada zaman itu, ketika itu ada zaman-zaman di mana ada para nabi. Lalu terakhir ada baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir. Baik, kakaknya yang terakhir bacakan surah bacakan surah Al-Kautsar. Request gak sih? Surat itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Request ini. Tabat yada abi lahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الحمد لله
Alhamdulillah ya. Bismillah. Jangan lupa di follow Instagramnya Azhar Hijab. Oh sudah. Bismillah, silakan bertanya. Siap. Alhamdulillah. Senyum bersaudara. Amin, amin, makasih banyak, makasih banyak. Silakan lagi. Baik, baik. Bismillah. Pertama, alhamdulillah, makasih banyak. Selamat datangnya. Silakan. Siap, misalkan dua lagi, bismillah. Terima kasih banyak. Bisa berdua terakhir. Oh, oh, udah ketemu juga, masya Allah. Oh ya siap. Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi kakaknya yang ini pertanyaannya yang sama di tahun di bulan yang lalu ya. Februari. Februari itu tanggal lahir saya. Ya. Hah? Lupa makasih banyak kakaknya. Baik. Sini lagi lahir. Oh. Takutkan dia mirip-mirip yang banyak malah. Makasih banyak. Lanjut berapa ini? Ada selesai. Lanjut benar. Baik, sama-sama berikan semangat, angkat tangannya lagi, kita sholat lagi insya Allah ya. Pengen sama-sama kita pulang ke tempat ini biar makin dekat sama Allah dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Nanti terakhir saya pengen bacakan qasidah ya Arhamar Rahimin. Nanti terakhir ini kita berdoa untuk saudara sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Jadi ini adalah qasidah doa minta sama Allah farij 'alal muslimin, minta agar Allah Ta'ala menolong sahabat-sahabat kita yang muslim yang ada di Palestina insyaallah ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min ardi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin minal ahwali muqtahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rasulullah
فتياتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والأكرام رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إليه دراك قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا نسألك وادي يقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمدلله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari sama-sama ayo kita kembali menjadi hamba yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
Mari sama-sama kita makin semangat untuk ibadah. Ibadah itu macam-macam, gak cuma satu. Ada juga ibadah-ibadah ketika kita jalan, cuma hanya berzikir kepada Allah, hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu sudah dihitung ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, selingi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Warga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Membuat kehidupan kita, rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang berkah. Arti berkah di sini ay maknahu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika dapat rezeki, tambah juga kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ayo sama-sama. Oh baik, terakhir kita sholawat lagi, ada infak. Jadi insyaallah keluarkan apa yang bisa kita keluarkan, apapun itu silahkan. Insyaallah mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk semua. Kita dukung majelis ini ke depan makin besar. Sayang, ini majelis kayak begini, majelis hebat kayak begini kalau nggak didukung sayang. Majelis tilawah, as-salamah harus kita dukung. Karena saya lihat luar biasa. Semua panitianya juga Ibu Salma luar biasa bagaimana semangatnya beliau. Kita dukung sama-sama dalam dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sholawat lagi, angkat tangan kita bersolawat kepada Nabi, lalu juga keluarkan apa yang bisa kita keluarkan insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Dinul Mu'ayyad Dinuri Nabi Ahmad. Al-Dinul Mu'ayyad Dinuri Nabi Ahmad. Sayyidina
Wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi